Hello Philovers, balik lagi di Filosofi. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat, terus selalu kuat ya, biar bisa kuat menghadapi kenyataan. Buat kamu yang baru klik channel aku ini, aku ucapin selamat datang. Semoga nyaman terus betah ya. Nah, kali ini aku bakal nge-review sebuah film yang lagi-lagi nih, film bener-bener tegang banget ya. Ini film berjudul The Hostel yang rilis pada tahun 2005, jadi udah lama banget nih. Singkatnya, film ini menceritakan beberapa orang yang kebetulan mereka tuh traveling ke sebuah kota, dan ini membawa malapetaka yang gak bakal bisa dilupain nih sama mereka. Jadi film ini tuh ada 3 session dan bakal kita bahas satu persatu. So langsung kita ke reviewnya aja nih. Please welcome The Hostel. Film ini berfokus kepada 3 orang traveler yang bernama Josh, Ollie, dan Paxton. Ya, layaknya darah muda darahnya para remaja, mereka pun menghabiskan masa libur mereka dengan senang-senang. Mereka pun nyobain clubbing di sana, tapi nggak sengaja Josh ini buat masalah karena nyenggol seorang perempuan dan akhirnya terjadi perselisihan sehingga mereka diusir dari clubbing itu. Pokoknya malam itu mereka habiskan dengan senang-senang, sampai nggak terasa mereka pun telat pulang. Jadi tempat hostel di mana mereka menginap pun udah dikunci nih, kayak semacam anak kos yang telat pulang ke rumah gitu. Teriak-teriaklah nih mereka minta tolong sama orang di situ supaya dibukai pintu, tapi ya malah mengganggu lah. Tapi untungnya mereka ditolong sama seseorang yang bernama Alex. Ngobrol-ngobrol mereka tentang rencana mereka untuk liburan ke berbagai negara. Lalu si Alex ini pun menawarkan mereka untuk pergi ke suatu tempat yang pokoknya gak nyesel lah kalau kesana, banyak ciwi-ciwinya. Ya mereka pun kayak semacam, aha ini yang kami mau, dan langsung mengiyakan lah ajakan si Alex ini. Besoknya gercep lah tuh mereka langsung pergi ke tempat yang direkomendasiin sama si Alex tadi yang bernama Slovakia. Yang konon katanya tempat ini merupakan surganya para jantan gitu. Di kereta mereka sebangku dengan seorang laki-laki parubaya yang tiba-tiba aja megang paha si Josh dan ngebuat Josh marah lah. Lalu dia ngusir laki-laki itu. Sesampainya di sana mereka langsung menaiki taksi dan sampailah mereka di Slovakia. Mereka pun langsung menuju hostel untuk menginap, dan ternyata di sini kamarnya tuh modelnya sharing sehingga mereka tuh sekamar dengan cewek-cewek yang aduhai dan menggemaskan. Mereka pun lanjut senang-senang nih sama cewek-cewek itu. Tapi tiba-tiba bengek si Josh ini kumat sehingga dia keluar sebentar buat cari udara segar. Nah, tiba-tiba datanglah segerombolan anak-anak kayak gitu yang malak dia. Untungnya Josh ditolong sama uwa-uwa yang kemarin ketemu di kereta. Lalu uwa-uwa ini pun cerita kalau anak-anak di kota ini tuh sangat bengal-bengal dan nyeremin. Josh pun sembari minta maaf nih atas kejadian yang gak mengenakan kemarin di kereta. Keesokan paginya mereka pun kebingungan karena Ollie ini tiba-tiba menghilang. Mereka tanya ke resepsionis, tapi resepsionis bilang kalau si Ollie ini udah cabut duluan. Heran dong mereka berdua. Lalu tiba-tiba cewek kawa yang bernama Kana datengin mereka dan bilang kalau teman dia juga hilang nih barengan sama si Ollie. Pas si Josh sama si Paxton mau cari si Ollie, tiba-tiba mereka dihadang oleh preman-preman cilik. Josh pun yang udah paham kemudian langsung memberikan mereka permen dan mereka langsung pergi. Tapi bersama dengan itu mereka melihat seorang yang lewat yang itu mirip banget sama si Ollie. Diikutin lah tuh sama mereka sampai masuk ke sebuah museum. Nah pas itu orang noleh ternyata emang bukan si Ollie. Ya walaupun jaket yang dipakai tuh kayak plek-plek banget nih sama jaket yang dipakai sama si Ollie. Tapi tiba-tiba mereka mendapat sebuah SMS dari si Ollie yang berupa gambarnya dan tulisan I go home. Yang nyatanya memang itu adalah si Ollie, tapi cuma kepalanya aja geng, sana kepalanya udah buntung, ngeri gak tuh? Terlihat juga seseorang yang mendatangi teman si Kane yang udah dalam keadaan terikat nih. Lalu kemudian menjepit jari-jarinya sampai entahlah. Sementara itu Kane memutuskan untuk menunggu temannya itu di lobi, sedangkan Josh dan juga Paxton ia senang-senang lagi lah sama 2 cewek itu. Setelah dikasih minuman gak tahu kenapa Josh kayak keliengan dan akhirnya memutuskan buat pulang aja deh ke hostel. Tapi di dalam kamar tiba-tiba ada orang yang masuk ke situ yang gak tahu siapa. Sementara itu Paxton yang udah ngerasa bosen akhirnya pergi ke toilet nih. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba ada orang yang mengunci si Paxton dalam toilet. Jadi dia gak bisa keluar. Dan nasib yang sangat naas menimpa si Josh. Dia ada di sebuah ruangan dengan tangan dan kaki yang terikat dan langsung disiksa. Dan ternyata orang yang menyiksanya adalah si Uwa Zabul, gengs. Si Uwa itu cerita kalau dulu dia tuh pengen jadi dokter bedah, tapi karena tangannya suka gemeteran, ya jadi batal tuh. Jadi sekarang dia terobsesi buat ngebedah orang. Lalu ia melakukan sesuatu ke kakinya si Josh yang ngebuat Josh teriak kesakitan. Setelah itu dia menyuruh Josh untuk pergi kayak gitu aja.
Josh pun gak menyia-nyiakan kesempatan itu dan berusaha untuk pergi dari tempat itu. Tapi saat dia ingin beranjak pergi, tiba-tiba dia kejatuh nih karena ternyata pergelangan kakinya ini udah dipotong sama uak itu. Dan setelah itu tamatlah riwayat si Josh. Sementara itu si Paxton yang udah satu malaman berada di toilet pun akhirnya bisa keluar dari toilet dan langsung menuju ke hostel. Pas sampai sana, tiba-tiba si resepsionis ngeluarin kopernya si Paxton dan bilang kalau Paxton ini udah check out. Padahal Paxton gak ngerasa kalau dia udah check out dari hostel itu. Dengan sedikit linglung, Paxton pun kembali memesan kamar lah karena dia masih mau nginap di situ. Sesampainya di kamar, dia ngerasa kalau ini semua tuh kayak udah pernah dia alamin gitu. Bahkan kata-kata yang diucapkan para ciwi-ciwi ini pun sama persis. Setelah itu si Paxton coba untuk menghubungi si Josh tapi nggak bisa. Dan secara nggak sengaja dia ngeliat sebuah background tempat yang sama persis nih kayak background tempat Ollie berfoto. Karena sangat cemas, Paxton pun melaporkan kehilangan temannya ini ke kantor polisi. Tapi biasalah polisi suruh si Paxton ini buat nunggu aja. Dan gak sengaja si Paxton ngeliat teman seneng-senengnya si Josh itu lewat. Diikutin dong tuh sama si Paxton sampai menuju ke sebuah kafe. Paxton tanya di mana keberadaan si Josh, tapi cewek itu bilang si Josh itu ada di sebuah pertunjukan seni. Nah minta antar dong si Paxton ke tempat itu supaya bisa menemukan si Josh. Akhirnya diantarlah ke sana nih sama cewek itu. Dan secara nggak sengaja Paxton ngelihat isi dari tas cewek itu penuh dengan gepokan duit. Akhirnya sampailah mereka ke sebuah tempat yang dari depan tuh kayak semacam bangunan tua dengan banyak penjaga di depannya. Lalu masuklah tuh mereka ke dalam bangunan itu yang benar-benar nyeremin banget sih dalamnya ya. Dan gak sengaja si Paxton ngelihat badan si Josh yang udah diotak-atik. Paxton pun kemudian diseret dan dari sinilah dia dapat ngelihat semua ruangan yang isinya adalah ternyata orang-orang yang disiksa. Paxton dimasukkan ke sebuah ruangan dengan satu orang yang udah langsung aja nyiksa si Paxton ini. Karena si Paxton banyak bacot, dia pun kemudian menjumpal mulut si Paxton dan kemudian melanjutkan lagi acara penyiksaan itu. Belum apa-apa Paxton pun muntah dan secara nggak sengaja gergaji mesin itu kemudian membuntungkan jari-jari si Paxton dan sekaligus borgol yang mengikat tangannya. Saat ingin melancarkan aksinya lagi, tiba-tiba orang itu pun terpeleset dan terjatuh dan alhasil gergaji mesin itu pun menyayat badannya sendiri. Paxton pun langsung mengambil pistol dan langsung menjedorkannya ke orang itu dan ke satu penjaga yang kebetulan masuk ke ruangan itu. Dia pun keluar dengan menggunakan baju algojo yang kebetulan ada di ruangan itu dan bersembunyi di tumpukan mayat. Mayat-mayat itu pun ditumpuk dalam sebuah ruangan, di mana di ruangan itu si Paxton pun bertatap mesra dengan mayat si Josh. Waktu Wak Jaga lagi barbekyuan, si Paxton kemudian segera bangkit dan langsung memplokoto Wak Jaga. Dia kemudian melarikan diri ke dalam sebuah ruangan yang ternyata ini adalah tempat ganti dan ia langsung mengganti pakaiannya supaya mirip sama para psikopat-psikopat itu. Dan di sini dia juga baru tahu ternyata polisi di sini juga ikut bekerja sama orang-orang gila ini. Di pakaian yang ia pakai, dia menemukan sebuah kartu nama Elite Hunting yang ini merupakan sebuah komunitas orang-orang gila gengs, di mana mereka itu ngebeli orang dengan harga yang tertera di kartu itu untuk kemudian dijadikan alat pemuas hasrat psikopat mereka. Paxton bertemu dengan seseorang di sana dan mengajaknya ngobrol. Paxton pun berusaha setenang mungkin nih, seolah-olah dia adalah bagian dari mereka. Dia pun kemudian memperlihatkan tato anjing di tangannya dengan bangga dan memaksa Paxton untuk memperlihatkan tato anjing yang dia pakai juga. Ya si Paxton auto panik lah, tapi untungnya ada orang yang memanggil orang itu keluar sehingga si Paxton pun buru-buru kabur. Sesampainya di luar, dia mendapati sebuah mobil dengan kunci yang masih tercolok nih. Pas dia mau kabur, nggak taunya ada cewek yang ngejerit. Dan ya ala-ala Bang Jago, si Paxton ini malah balik lagi loh ke gedung itu. Waduh, kenapa nggak kabur aja si Paxton? Dan ternyata yang ngejerit itu adalah si Kana yang lagi dieksekusi. Paxton langsung menolong si Kana dengan menembak orang yang sedang mengeksekusi si Kana. Keadaan Kana benar-benar udah sangat memprihatinkan banget nih dengan bola mata yang udah keluar kayak gitu. Si Paxton pun kemudian coba untuk menolong si Kana dengan memotong bola mata yang udah keluar itu sampai menghasilkan sebuah cairan yang serem banget sih. Mereka pun langsung berlari menuju mobil dan langsung gercep tancap gas. Di
Di tengah perjalanan si Paxton pun bertemu dengan segerombolan orang-orang yang sat dan gak pikir panjang nih. Paxton langsung tancap gas dan ngebuat orang-orang itu terpental. Wah, entah kenapa di sini nih aku benar-benar puas sih. Lagi-lagi mereka pun kemudian dihadang oleh segerombolan preman-preman cilik dan si Paxton pun langsung kasih permen ke mereka dengan satu misi. Saat para penjaga melewati jalan itu juga, tiba-tiba anak ini berubah jadi ganas dan langsung menghantam si para penjaga hingga modar. Paxton pun yang sudah hampir sampai di stasiun kereta api kemudian dihadang oleh polisi dan itu ngebuat dia keluar dari mobil dan berjalan kaki sampai di stasiun kereta api. Saat itu penjagaan di stasiun kereta api amat sangat ketat nih, polisi di mana-mana dan penjaga di mana-mana. Saat mereka menuju ke gerbong, tiba-tiba Kana terdiam di sebuah kaca dan sangat depresi karena melihat wajahnya yang udah kayak gitu dan dia langsung bundir. Wah, sungguh si Kana yang tidak berterima kasih. Saat semua orang fokus pada kecelakaan itu, Paxton pun pelan-pelan masuk ke dalam gerbong dan selamat. Dan tiba-tiba gak sengaja dia ngedenger suara orang yang gak asing banget nih buat dia. Dan bener aja, ternyata itu adalah si Uwa Zabul yang mengeksekusi Josh. Dan seketika itu, timbullah sebuah niat jahat dari si Paxton nih. Saat Uwa itu lagi nunggu anaknya di depan toilet, tapi ternyata anaknya itu telah diculik oleh si Paxton. Lalu film ini diakhiri dengan si Uwa itu yang menjerit memanggil nama anaknya. Lalu The Hostel session pertama pun selesai. Oke, itu dia review dari film The Hostel 2005 yang ini merupakan session yang pertama ya. Karena ada 3 session nih, jadi kita bakal bahas satu persatu. Terus gimana pendapat kalian dengan The Hostel versi 2005? Boleh komen di bawah, oke? Film yang rilis pada tahun 2005 ini walaupun tergolong udah lama nih, tapi nggak kalah loh sama film-film yang baru aja rilis ya. Kalau kita lihat dari visualnya tuh, dari pakaiannya, dari adegan-adegannya, pengambilan gambarnya, pokoknya ini film lumayan bagus deh. Nah, untuk kelanjutan dari film ini aku bakal coba bahas lagi per sessionnya. Jadi yang nextnya nanti aku bakal bahas session yang kedua. Tapi kita seling-selingi deh ya biar nggak bosan, oke? Thank you buat kamu yang udah nonton video aku dan selalu jadi orang pertama yang nonton video aku. Semoga selalu sehat terus ya. Thank you, sampai ketemu di next video. Bye-bye.